Di jantung bumi, tersembunyi kekuatan maha dahsyat yang setiap saat bisa mengukir ulang lanskap dunia kita. Gunung berapi dengan puncaknya yang menjulang tinggi dan perutnya yang bergejolak selalu menjadi misteri sekaligus sumber kekaguman dan ketakutan bagi manusia. Sejak zaman dahulu, peradaban telah mencoba memahami fenomena alam ini melalui cerita dan mitos, membentuk narasi yang kaya dan penuh makna. Hari ini, kita akan menyelami salah satu legenda yang paling memikat, sebuah kisah tentang asal-usul gunung berapi dan api abadi yang konon berasal dari tungku perapian dua empu legendaris yang tertimpa oleh gunung itu sendiri. Apakah Anda pernah bertanya-tanya bagaimana nenek moyang kita menjelaskan gemuruh bumi dan letusan api dari puncak gunung? Dalam perjalanan ini, kita akan menyingkap tirai legenda kuno yang telah diwariskan turun-temurun, mempelajari bagaimana sebuah kisah tentang dua pandai besi agung dapat menjadi penjelasan bagi salah satu keajaiban alam paling spektakuler. Kita akan menjelajahi akar sejarah legenda ini, mengaitkannya dengan pemahaman ilmiah modern, serta menganalisis dampak mendalamnya terhadap budaya dan masyarakat. Siapkan diri Anda untuk sebuah eksplorasi yang menggabungkan dongeng dengan fakta, mitos dengan sains dalam upaya memahami hubungan abadi antara manusia dan alam. Jauh di masa lalu, ketika tanah masih muda dan dewa-dewi diyakini berjalan di antara manusia, hiduplah dua empu atau pandai besi yang tiada tandingannya, bernama Empu Gandring dan Empu Suro. Mereka bukanlah pandai besi biasa. Setiap palu yang mereka ayunkan di atas anvil menghasilkan percikan yang menari-nari seperti bintang jatuh. Dan setiap karya yang mereka tempa memiliki kekuatan magis yang tak tertandingi. Mereka berdua tinggal di lembah yang subur, dekat dengan sebuah bukit yang pada masa itu masih tenang, namun menyimpan potensi energi yang luar biasa di bawah permukaannya. Kisah keberadaan mereka menyebar ke seluruh penjuru negeri, menarik para raja dan pahlawan untuk mencari senjata atau alat pamungkas yang hanya bisa dibuat oleh tangan mereka. Empu Gandring dikenal dengan keahliannya menciptakan keris dan senjata dengan filosofi mendalam, sementara Empu Suro menguasai seni menempa logam berat untuk perkakas pertanian dan alat pertahanan yang kokoh. Mereka bekerja berdampingan, mengandalkan tungku perapian raksasa yang tidak pernah padam, memancarkan panas yang begitu kuat hingga langit malam di atas lembah mereka selalu tampak kemerahan. Konon, api di tungku mereka tidak berasal dari kayu bakar biasa, melainkan dari jantung bumi itu sendiri, sebuah anugerah yang memungkinkan mereka menciptakan mahakarya yang tak terbayangkan. Keberadaan tungku ini menjadi pusat dari segala aktivitas mereka, sebuah simbol kekuatan dan transformasi yang tak terbatas. Suatu hari, ketika Empu Gandring dan Empu Suro sedang menempa sebuah mahakarya terbesar mereka, sebuah mahkota yang dijanjikan akan membawa kedamaian abadi bagi seluruh kerajaan, bumi mulai bergejolak hebat. Gemuruh dari dalam tanah semakin memekakkan telinga, dan bukit yang selama ini tenang mulai bergetar dahsyat. Konon, mahkota itu begitu agung, sehingga energinya menarik perhatian kekuatan purba di bawah tanah, membangkitkan kemarahan atau mungkin kecemburuan. Mereka tidak menyadari bahwa aktivitas penempaan mereka yang menghasilkan panas dan getaran luar biasa secara tidak langsung telah mempercepat pelepasan energi terpendam di bawah bukit tersebut. Dalam kepanikan, Empu Gandring dan Empu Suro tetap berpegangan pada tungku perapian mereka, mencoba menyelesaikan mahkota tersebut, berharap kekuatannya dapat menenangkan bumi. Namun, takdir berkata lain. Dengan letusan dahsyat yang mengguncang langit dan bumi, bukit itu tiba-tiba meledak, memuntahkan lahar panas dan abu pekat.
Letusan tersebut begitu masif hingga menelan Empu Gandring dan Empu Suro bersama dengan tungku perapian mereka yang menyala-nyala. Di tempat bukit itu berdiri, kini menjulanglah sebuah gunung berapi yang aktif, dengan asap yang terus mengepul dari puncaknya dan kadang-kadang memuntahkan api yang serupa dengan nyala tungku para empu. Sejak saat itu, penduduk setempat percaya bahwa gunung berapi itu adalah makam abadi kedua empu dan api yang keluar dari puncaknya adalah tungku perapian mereka yang terus menyala menjadi api abadi yang tak pernah padam. Penjelasan mendalam tentang legenda ini menunjukkan bagaimana masyarakat kuno berusaha memahami fenomena alam yang mengagumkan melalui narasi yang personal dan relatable. Tungku perapian kedua empu dengan panasnya yang luar biasa menjadi metafora sempurna untuk dapur magma di bawah permukaan bumi. Sama seperti tungku yang membutuhkan panas dan tekanan untuk mengubah logam, perut gunung berapi juga dipenuhi magma yang sangat panas dan berada di bawah tekanan kolosal. Ketika tekanan ini mencapai puncaknya, magma yang mendidih naik ke permukaan, meletus sebagai lahar, abu, dan gas layaknya sebuah tungku yang memuntahkan isinya. Lebih dari itu, kisah ini mencerminkan pengamatan intuitif mereka terhadap aktivitas geologi, gempa bumi yang mendahului letusan, gas yang keluar dari celah tanah, hingga aliran lahar yang merusak, namun juga menyuburkan, semuanya terangkum dalam narasi tentang kekuatan para empu dan tungku abadi mereka, api abadi. Api abadi dari tungku mereka dapat dianalogikan dengan panas geotermal bumi yang konstan, yang menjadi sumber energi vulkanik. Magma yang terus-menerus terbentuk di kedalaman bumi, didorong oleh konveksi di mantel bumi, seolah-olah adalah bara yang tak pernah habis di tungku raksasa. Prinsip-prinsip fundamental ilmu vulkanologi dapat ditemukan dalam legenda ini, meskipun dalam balutan mitos. Aktivitas tektonik lempeng, misalnya, yang menyebabkan pergeseran kerak bumi dan pembentukan zona subduksi di mana magma terbentuk, secara metaforis digambarkan sebagai goncangan yang disebabkan oleh pekerjaan para empu. Panas tinggi dan tekanan adalah kunci di balik penciptaan mahakarya oleh empu, begitu pula dalam pembentukan dan pergerakan magma. Legenda ini bukan hanya cerita rakyat, tetapi juga sebuah upaya awal manusia untuk menjelaskan prinsip-prinsip geologi yang kompleks dengan bahasa yang mudah dipahami, memberikan makna spiritual pada sebuah fenomena yang tampak acak dan merusak. Tahukah Anda bahwa legenda semacam ini bukan hanya terjadi di satu tempat? Di seluruh dunia ada lebih dari 1.500 gunung berapi yang dianggap aktif, dan banyak di antaranya memiliki mitos dan cerita rakyatnya sendiri. Misalnya, di Hawaii, Dewi Pele diyakini mendiami Kilauea, memanifestasikan kemarahannya melalui letusan dan aliran lahar. Di Jepang, Gunung Fuji sering dianggap sebagai rumah bagi dewa-dewi dan roh-roh. Kesamaan ini menunjukkan betapa universalnya kebutuhan manusia untuk menjelaskan dan memberi makna pada kekuatan alam yang dahsyat. Data terbaru dari penelitian ilmiah modern mengungkapkan bahwa sekitar 800 juta orang di seluruh dunia hidup dalam jarak 100 km dari gunung berapi aktif. Ini berarti sekitar 10% populasi dunia tinggal di bawah bayang-bayang potensi letusan. Angka ini secara signifikan lebih tinggi dari perkiraan sebelumnya, menunjukkan tantangan besar dalam mitigasi bencana. Yang menarik adalah, meskipun resiko yang melekat, masyarakat seringkali enggan untuk meninggalkan wilayah tersebut, terikat oleh ikatan budaya, sejarah, dan juga kesuburan tanah vulkanik yang melimpah. Data dari lembaga geologi menunjukkan bahwa tanah yang kaya mineral dari abu vulkanik dapat meningkatkan produktivitas pertanian hingga 3 kali lipat dibandingkan tanah biasa, menjadikannya pilihan yang sulit untuk ditinggalkan.
Perbandingan dengan catatan sejarah menunjukkan bahwa profesi pandai besi seperti Empu Gandring dan Empu Suro selalu dipandang dengan penghormatan tinggi dalam masyarakat kuno. Mereka adalah inovator teknologi pada masanya, mampu mengubah bahan mentah menjadi alat yang berguna, bahkan senjata yang mematikan. Kontrol mereka terhadap api dan logam seringkali dikaitkan dengan kekuatan magis atau campur tangan ilahi. Fakta ini memperkuat mengapa tokoh pandai besi dipilih dalam legenda ini untuk menjelaskan fenomena alam yang begitu kuat seperti gunung berapi. Mereka adalah representasi kemampuan manusia untuk mengendalikan dan memanfaatkan kekuatan alam, bahkan jika pada akhirnya alamlah yang berkuasa. Dampak dari legenda gunung berapi dan api abadi ini melampaui sekedar cerita pengantar tidur. Di masyarakat yang hidup di kaki gunung tersebut, legenda ini membentuk inti dari sistem kepercayaan dan praktik budaya mereka. Mereka percaya bahwa gunung itu hidup, memiliki roh, dan harus dihormati. Hal ini seringkali terwujud dalam upacara adat, persembahan tahunan, atau ritual untuk menenangkan roh gunung, memohon keberkahan dan perlindungan dari amukannya. Kepercayaan ini menciptakan ikatan yang kuat antara masyarakat dan lingkungannya, menumbuhkan rasa hormat mendalam terhadap alam yang memberi hidup sekaligus berpotensi merenggutnya. Secara ekonomi, meskipun gunung berapi selalu membawa ancaman, tanah vulkanik yang sangat subur adalah berkah tak ternilai. Abu vulkanik kaya akan nutrisi esensial seperti kalium, fosfor, dan kalsium yang membuat pertanian di sekitar gunung berapi sangat produktif. Ini menjelaskan mengapa banyak populasi besar berkumpul di sekitar gunung berapi meskipun risikonya tinggi. Perkebunan kopi, teh, sayuran, dan buah-buahan seringkali tumbuh subur di lereng vulkanik, memberikan mata pencarian yang stabil bagi jutaan orang. Contoh nyata bisa dilihat di Indonesia, di mana banyak gunung berapi dikelilingi oleh sawah dan perkebunan yang makmur. Namun, tantangannya juga sangat besar ancaman. Ancaman letusan yang tak terduga selalu menghantui, memerlukan sistem peringatan dini dan rencana evakuasi yang matang. Letusan besar dapat menyebabkan kerusakan lingkungan yang parah, mengubah iklim lokal, dan mengancam kehidupan flora dan fauna. Lebih dari itu, konsekuensi jangka panjang dari tinggal di daerah rawan bencana adalah tekanan psikologis yang konstan, membutuhkan ketahanan masyarakat yang luar biasa. Legenda ini berfungsi sebagai pengingat abadi akan kekuatan alam yang tak terkalahkan, sekaligus memupuk semangat kebersamaan dan adaptasi di antara masyarakat yang hidup berdampingan dengan gunung. Untuk melihat bagaimana legenda ini terwujud dalam kehidupan nyata, kita bisa mengambil contoh Gunung Bromo di Jawa Timur, yang dikenal dengan upacara Yatnya Kasada oleh suku Tengger. Meskipun legendanya berbeda, intinya serupa. Ada ritual persembahan untuk menenangkan roh gunung dan memohon keselamatan serta kesuburan. Masyarakat Tengger hidup harmonis dengan Bromo, menghormati kekuatannya yang dapat memberi sekaligus mengambil. Mereka memahami bahwa gunung adalah bagian tak terpisahkan dari identitas dan keberlanjutan hidup mereka. Ini bukan sekadar mitos, melainkan cara hidup. Studi kasus lain yang relevan adalah bagaimana para peneliti modern, misalnya vulkanolog dari Pusat Vulkanologi dan Mitigasi Bencana Geologi (PVMBG) di Indonesia, berupaya menyatukan kearifan lokal dengan ilmu pengetahuan. Mereka tidak serta-merta menolak legenda, tetapi justru menggunakannya sebagai jembatan komunikasi dengan masyarakat. Pengetahuan ilmiah tentang tanda-tanda letusan seperti peningkatan aktivitas seismik, deformasi tanah, atau perubahan komposisi gas disandingkan dengan interpretasi terhadap mitos dan tanda-tanda alam tradisional yang dipercaya masyarakat. Ini menunjukkan adanya pembelajaran dari pengalaman bahwa kolaborasi antara pengetahuan tradisional dan sains modern adalah kunci dalam mitigasi bencana dan hidup berdampingan dengan gunung berapi.
Memandang ke masa depan, hubungan antara manusia dan gunung berapi akan terus berkembang. Dengan kemajuan teknologi, prediksi letusan akan semakin akurat dan sistem peringatan dini akan lebih canggih. Data dari sensor satelit, pengamatan drone, dan jaringan seismometer bawah tanah akan memberikan gambaran yang lebih jelas tentang apa yang terjadi di bawah permukaan gunung. Namun, apakah ini berarti legenda akan pudar? Sepertinya tidak. Legenda, seperti kisah Empu Gandring dan Empu Suro, akan tetap relevan sebagai bagian dari identitas budaya dan cara manusia memproses kekuatan alam yang tak sepenuhnya bisa dikendalikan. Potensi perkembangan di masa depan juga mencakup pemanfaatan energi geotermal dari gunung berapi secara lebih luas dan berkelanjutan, mengubah sumber daya panas bumi menjadi energi bersih. Ini adalah perwujudan modern dari api abadi yang bermanfaat bagi peradaban. Pada akhirnya, legenda gunung berapi dan api abadi ini adalah pengingat yang kuat akan keberanian manusia untuk menghadapi ketidakpastian, untuk mencari makna dalam fenomena yang dahsyat, dan untuk menjaga keseimbangan yang rapuh antara rasa hormat dan pemahaman ilmiah. Mari kita terus belajar dari bumi kita, menghargai kekuatan misteriusnya, dan menjaga cerita-cerita yang telah membentuk kita. Terima kasih telah menonton.